Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri fisik orang ketiga yang membuat mantan memilih patah hati daripada tidak bisa makan. Ya, jadi ada 3 ciri fisik ya yang bisa langsung terlihat ya pada diri orang ketiga. Jadi begitu kita lihat, ini tidak akan bisa bertahan lama ya. Mantan pasti segera menyerah. Mantan tidak akan kuat ya. Karena orang yang paling tahu kekuatan mantan kan kita ya. Orang yang paling tahu daya tahan tabungan mantan, keuangan mantan kan kita. Nah, sehingga dari ciri fisik yang diperlihatkan oleh orang ketiga ini, sesungguhnya kita sudah tahu ini paling lama bertahan setahun bubar ya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih cepat dari itu. Karena kalau mantan terus mencoba untuk bertahan, ya dia tidak makan mantan ya. Kalau mantan tidak makan, tidak punya duit, orang ketiga juga tidak akan mau bertahan bersama mantan, kan begitu. Pilihannya kan cuma itu saja. Pilihannya mantan mau terus bertahan bersama orang ketiga, tapi kalau mantan sudah tidak punya apa-apa, bahkan makan pun susah ya, ya orang ketiga yang tidak mau dengan mantan, ya nah maka mantan akan lebih memilih untuk patah hati ya, daripada tidak bisa makan jika terus bertahan bersama orang ketiga. Nah, 3 tandanya. Yang pertama, orang ketiga ini kalau dilihat dari cara berdandannya, wah sempurna, perfect. Ya. Bahkan mungkin dia juga sering ya men-share tutorial cara dia berdandan di media sosialnya. Kalau pakai lipstick itu caranya begini untuk mendapatkan performa warna lipstick yang membuat orang terpesona, misal begitu ya. Kalau cara pakai bedak itu jangan langsung pakai bedak, tetapi kasih alas bedak dulu, baru pakai bedak, baru kemudian dikasih macam-macam tuh ya. Bahkan mungkin juga saking ahlinya dia di dalam merias dirinya. Jadi rias-merias itu mungkin jadi bisnisnya juga ya kalau dia wanita ya. Pokoknya kalau dia berdandan itu sempurna sekali. Itu baru dari riasan wajah ya. Belum lagi cara memilih busana. Jadi kalau misalnya bajunya biru ya, roknya juga biru, sampai kaos kakinya biru, sepatunya juga warna biru, tas yang digunakan juga warna biru, wah pokoknya luar biasa betul. Kalau laki-laki juga begitu, dia termasuk laki-laki yang sangat memperhatikan penampilannya. Ya, misal selalu wajahnya itu licin ya, kan jarang ya, tetapi ada laki-laki itu yang rajin membersihkan wajahnya ya. Setiap pulang dari mana-mana sebelum tidur itu selalu membersihkan wajah ya, dan seterusnya. Kemudian aromanya itu wangi banget ya. Kalau berdandan itu bisa memakan waktu sampai 2 jam padahal laki-laki. Padahal biasanya kalau laki-laki kan berdandan itu 5 menit bisa langsung berangkat ya. Ini enggak, berdandannya bisa 2 jam.
Nah, jadi dari cara berdandannya yang perfect ya, yang sempurna itu tadi, kita bisa melihat bahwa mantan ini adalah orang yang akan stres ya. Kenapa mantan ini adalah orang yang akan stres? Karena orang ketiga yang bersama dia pada saat ini adalah seseorang yang berbiaya tinggi ya. Jadi kalau dia keluar rumah itu, kalau mau dihitung-hitung busana yang dia gunakan itu sekurang-kurangnya 5 juta rupiah. Dari baju, sepatu, celana atau rok ya. Kemudian tas yang dia gunakan ya, belum handphonenya, harganya juga mahal dan seterusnya. Nah, jadi dia sekali keluar rumah itu biayanya besar. Biaya perawatan kecantikan ya, perawatan ketampanan agar tetap kelihatan bodinya bagus, atletis dan seterusnya, itu berbiaya tinggi, berbiaya mahal. Ya, pertanyaannya apa mantan sanggup? Ya. Jadi misal orang pergi ke salon ya, itu kalau laki-laki kan biasanya cuman potong rambut ya, potong rambut 50.000 rupiah ya. Kalau orang ketiga ini pergi ke salon ya, laki-laki ini tidak hanya potong rambut tapi kerimbat juga ya, kemudian facial juga ya, bahkan mungkin perawatan kuku segala. Nah, jadi biayanya mahal. Sekali ke salon saja paling murah 500.000 ya. Padahal kalau mantan pergi ke salon paling mahal biasanya keluar uang 50.000. Itu pun sudah ngeluh. Kok mahal banget ya potong rambut di sana. Besok enggak potong di sana lagi. Lebih baik potong rambut sendiri yang gratis. Ya. Jadi itu yang pertama. Dari penampilannya kelihatan biaya berdandan dan perawatan kecantikan ketampanannya tadi sungguh mahal ya. Belum lagi kan ada orang yang dia pergi ke salon tetapi dia juga ke dokter kecantikan. Ya, dokter yang bidangnya misal uh, kecantikan ya. Bagaimana agar kulit wajah kita ini tidak segera kendur ya. Itu kan kalau beli krim-krimnya tuh ya, krim wajah dan seterusnya ke dokter ahli kecantikan, atau kalau spesialis itu dokter spesialis kulit ya. Itu kan biayanya juga cukup besar ya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah mantan sanggup membiayai pengeluaran orang ketiga yang sedemikian besarnya tadi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari postingan orang ketiga di media sosialnya. Ya, jadi selalu yang dibicarakan itu rumah mewah, mobil mewah dan seterusnya ya. Jadi kalau misal dia ngerental atau menyewa mobil yang mewah saja, itu sudah diposting tuh kemana-mana. Pokoknya pembicaraannya tuh selalu kalau mobil itu yang Alphard ya, yang Land Cruiser begitu kan, atau Mercy ya. Nah, itu selalu pembicaraannya mobil-mobil yang harganya miliaran ya. Kita bisa lihat dari situ. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kalau dia berfoto, dia pakai perhiasan. Nah, itu selalu yang jadi fokus fotonya itu adalah perhiasan yang dia gunakan. Misal kalau dia pakai gelang emas itu, kalau dia berfoto mesti gelangnya harus diangkat begitu kan agar terlihat ya. Nah, yang dia pamerkan biasanya merek baju dan seterusnya. Nah, itu dari postingannya kita tahu bahwa orang ketiga ini adalah orang yang berbiaya tinggi. Ya, jadi pendampingnya kalau tidak kaya banget pasti stres. Nah, yang ketiga ya, ini juga bisa kita lihat. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi
agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting ya. Kita bisa melihat siapa orang ketiga dari bagaimana penampilan teman-temannya. Kan orang biasanya di media sosial juga memposting foto-foto bersama sahabat-sahabat terdekat, teman-teman terdekatnya di dunia nyata ya. Bukan di dunia maya, di dunia nyata. Kita bisa lihat di mana saja mereka biasanya nongkrong, di kafe yang mahal ya. Nongkrongnya di mall, makan-makan juga di kafe yang mungkin untuk duduknya saja itu sudah 500.000, belum pesan makanan, baru pesan tempatnya saja. Nah, dari situ kita juga bisa melihat ternyata orang ketiga ini ya adalah orang yang berbiaya mahal. Nah, jawabannya mantan tidak akan kuat membiayai cintanya bersama dengan orang ketiga. Maka pada akhirnya, ya mungkin tidak akan terlalu lama ya, mungkin paling lama 1 tahun lah ya, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Mantan akan menyerah, mantan akan lebih memilih patah hati daripada tidak bisa makan, tidak bisa beli kuota internet, tidak bisa bayar pulsa handphone ya, kalau terus bersama dengan orang ketiga. Nah, jadi ya, ketika manusia itu berusaha ya agar dia bisa meraih apa yang dia harapkan. Misal tadi, mantan terpesona betul dengan orang ketiga. Tapi ternyata orang ketiga itu belum tentu baik dan belum tentu seperti apa yang dia impikan selama ini. Nah, karena itu teruslah berdoa agar mantan segera sadar dan segera kembali kepada kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dengan keadaan yakin doa akan terkabul. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.